Dalam dunia penerbangan, Air Traffic Control memiliki peran yang sangat vital. Air Traffic Control lah yang bertugas untuk mengatur lalu lintas penerbangan. Saking pentingnya peran Air Traffic Control, bahkan untuk naik ke ketinggian tertentu saja, pilot harus meminta izin petugas Air Traffic Control. Apalagi untuk landing ataupun take off, semuanya harus sesuai persetujuan Air Traffic Control. Makanya, ketika Air Traffic Control melakukan kesalahan, atau pilot yang tak mendengarkan Air Traffic Control, atau miskomunikasi yang terjadi di antara kedua belah pihak, itu bisa berakibat fatal. Pesawat bisa bersenggolan dengan pesawat lain, atau lebih fatalnya, pesawat bisa bertabrakan satu sama lain. Seperti yang pernah terjadi di Bandara Barcelona, Spanyol. Ketika itu, tampak dari kejauhan, pesawat milik maskapai Rusia yaitu UTair akan mendarat. Namun ketika sudah dekat dengan landasan, tiba-tiba sebuah pesawat maskapai Argentinas Airbus masuk ke landasan yang sama untuk melakukan take off. Beruntungnya pilot UTair melihat pesawat tersebut dan saat itu juga langsung memutuskan untuk go around. Sang pilot kembali menaikkan pesawat dan berputar selama beberapa menit untuk menunggu pesawat Argentinas Airbus take off. Setelah itu barulah pesawat UTair ini kembali mendarat dengan selamat. Kejadian lainnya ketika dua pesawat Northwest Airlines bertabrakan di Bandara Detroit Wayne County, Amerika Serikat. Saat itu pesawat Northwest Airlines dengan nomor penerbangan 1482 akan melakukan take off. Namun terjadi miskomunikasi antara pilot dan petugas Air Traffic Control. Pesawat tersebut memasuki runway yang salah. Pilot yang menyadari kesalahannya kemudian disuruh segera keluar dari runway tersebut. Namun belum sempat keluar, tiba-tiba dari arah depan pesawat Northwest Airlines dengan nomor penerbangan 299 melakukan landing. Tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Beruntungnya hanya bagian sayap pesawat yang menabrak. Muncul asap yang sangat pekat akibat insiden ini. 1 orang tewas, 10 orang mengalami luka berat, dan 23 orang mengalami luka ringan. Hasil investigasi menyatakan ada kesalahan komunikasi pada pilot dan pihak ATC. Begitulah vitalnya peran ATC dalam dunia penerbangan. Berikutnya kita lihat kejadian saat seorang reporter melakukan liputan di pangkalan militer Azerbaijan. Sang reporter melakukan laporan langsung dari pangkalan militer tersebut. Terlihat saat-saat helikopter tempur yang terbang rendah mendekat dari arah belakang reporter yang sedang berdiri di tengah landasan. Bagian sayap helikopter yang melintas terlihat hanya berjarak beberapa sentimeter dari tubuh sang reporter yang sedang menyampaikan laporan. Suara mesin dan angin dari baling-baling helikopter membuat suara reporter tidak terdengar. Namun sang reporter tak bergeming dari tempatnya. Ia terus berdiri bahkan tetap fokus menghadap ke arah kamera. Beruntungnya helikopter tersebut melintas dengan lancar tanpa menimbulkan insiden apapun. Padahal jaraknya dengan kepala sang reporter sangat dekat. Selanjutnya kita lihat video yang menghebohkan internet. Dalam video tersebut terekam sebuah helikopter yang terekam sedang terbang. Namun baling-balingnya tampak diam dan tak bergerak. Lah kok bisa? Video seperti ini tidak hanya satu. Di video lainnya juga memperlihatkan hal yang sama. Lalu bagaimana penjelasannya? Kok bisa? Sebenarnya itu hanya manipulasi kamera. Baling-baling helikopter tersebut sebenarnya berputar, bahkan putarannya sangat cepat. Itu berkaitan dengan kamera yang merekam objek-objek yang bergerak sangat cepat. Shutter speed kamera tidak sebanding dengan kecepatan baling-baling helikopter ini. Dan juga bisa jadi FPS kameranya rendah, sehingga hasil rekaman memperlihatkan baling-balingnya seperti diam dan tak bergerak. Lalu mungkin muncul pertanyaan, kenapa baling-baling kecil di ekor helikopter tetap terekam dan memperlihatkan gerakannya? Hal tersebut karena baling-baling kecil tidak berputar kencang.
Kecepatannya masih sebanding dengan shutter speed kamera, sehingga perputaran baling-baling kecil tersebut masih terekam oleh kamera. Berikutnya kita menuju bandara wisata nomor 1 di dunia, yaitu Bandara Putri Juliana yang ada di Belanda. Bandara ini berada di Pulau Saint Martin yang memiliki destinasi wisata yang sangat indah dan cantik. Selain itu, pulau ini memiliki bandara yang juga menjadi salah satu alasan orang-orang datang ke Saint Martin. Landasan pacu bandara ini berada dekat dengan bibir pantai. Di pantai tersebut, banyak turis berenang dan bersantai. Namun dari pantai itu juga, para turis bisa menikmati atraksi pesawat landing yang terbang hanya beberapa meter di atas kepala mereka. Ini merupakan spot yang sangat populer di sana. Jika berlibur ke Saint Martin, wajib untuk datang ke spot ini dan menikmati atraksi pesawat landing dari jarak yang sangat-sangat dekat. Tampak pesawat terbang sangat rendah, bahkan angin dari pesawat sangat kencang dirasakan oleh pengunjung pantai tersebut. Selain saat landing, saat take off pun para pengunjung bisa menikmati sensasi disemprot jet blast pesawat saat akan take off. Jaraknya yang sangat dekat sehingga pengunjung pantai bisa merasakan kuatnya jet blast pesawat saat akan take off. Berikutnya kita lihat pesawat yang take off dengan bantuan roket. Sistem ini disebut JATO atau Jet Assisted Takeoff. Ini merupakan alat berupa roket-roket kecil yang dipasang pada pesawat yang kelebihan muatan. Hal tersebut untuk membantunya take off dan terbang tinggi. Roket-roket tersebut akan menambah daya dorong pesawat, sehingga meskipun pesawat kelebihan muatan, pesawat tersebut tetap bisa take off dengan baik. Perangkat JATO ini sering digunakan pada pesawat kargo militer. Salah satunya pada pesawat C-130 yang membawa perlengkapan militer yang sangat banyak. Kemudian dipasangkan JATO. Tampak pesawat take off dengan semburan api seperti roket yang akan mengangkasa. Demikianlah video kali ini. Terima kasih telah menonton. Share video ini jika bermanfaat. Bye.